Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam sehat bagi kita semua. Sobat Freelancer, perkenalkan saya Marahalim Harahap, Kepala Bagian Pengadaan dan Umum. PTPN 12 merupakan anak perusahaan dari holding perkebunan, di mana PTPN 3 Persero sebagai induknya. Kantor direksi PTPN 12 terletak di Surabaya dan memiliki wilayah kerja di Jawa Timur. Bisnis perkebunan secara global memegang peranan yang sangat penting dan strategis bagi ketahanan bangsa Indonesia, terutama komoditas unggulan. Apa itu komoditas unggulan? PTPN adalah kelapa sawit, gula, karet, kopi, dan teh. Namun, perkembangan bisnis perkebunan dalam perjalanan kesejarahannya mengalami fluktuasi atau pasang surut. Usaha perkebunan pada beberapa terakhir ini mengalami goncangan yang luar biasa, utamanya tekanan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan perekonomian, baik skala nasional maupun skala dunia. Namun, kita sebagai insan perkebunan, PTPN sebagai BUMN subperkebunan, harapan dan kebanggaan bangsa Indonesia harus tetap optimis bahwa kita secara bersama-sama mampu untuk bangkit membangun dalam menumbuh kembangkan perkebunan demi kelangsungan usaha PTPN yang berkesinambungan saat ini dan di masa yang akan datang. Tantangan dan peluang selalu menghadang di hadapan kita, khususnya PTPN 12. Tantangan yang dihadapi oleh holding perkebunan Nusantara, khususnya PTPN 12 adalah persaingan perusahaan perkebunan BUMN dengan swasta, khususnya komoditi yang sinis. Antara lain, kesulitan cash flow, biaya SDM yang tinggi yang disebabkan kenaikan upah dan harga bahan-bahan, kesulitan dan rendahnya skill tenaga kerja di kebun, khususnya para tenaga pemanen, produksi dan produktivitas yang semakin menurun, HPP yang semakin tinggi, tuntutan dan persaingan pasar yang semakin ketat, belum termasuk gangguan-gangguan eksternal, antara lain okupasi lahan HGU di unit-unit kebun dan lain-lain. Peluang PTPN 12 sebagai anak perusahaan untuk tumbuh dan berkembang ke depan sesungguhnya sangatlah lebar, karena masih tersedianya sumber daya lahan HGU yang luas dan potensial, di mana PTPN 12 memiliki areal HGU yang paling luas di Jawa Timur, yakni mencapai 80.000 hektar. Dia juga memiliki komoditas unggulan, antara lain kopi Arabica yang berada di kawasan Ijen, kopi Robusta, teh dengan mutu terbaik dan bersertifikat, karet dan tebu, optimalisasi aset dan pengembangan agrowisata dan dukungan IT yang terus berkembang. Visi PTPN 12 adalah harus menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu tumbuh kembang berkelanjutan. Dunia bisnis termasuk usaha PTPN 12 dihadapkan pada lingkungan bisnis yang kompetitif, dinamis, dan berubah dengan sangat cepat. Kondisi tersebut menuntut kita untuk selalu lebih produktif, efektif, dan efisien dalam menyiapkan dan menjalankan usaha, terutama dalam peningkatan kompetensi SDM dan penerapan teknologi informasi global. Diversifikasi produk dan usaha adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi. Tuntutan bisnis perkebunan saat ini dan di masa yang akan datang adalah harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, inovatif dalam mengalami situasi perubahan yang semakin kompleks. Memperhatikan kondisi objektif tersebut, PTPN 12 harus dipimpin oleh orang-orang yang siap menghadapi kondisi sulit dan dinamis. Seorang pemimpin dalam menakodai perusahaan di lingkungan BUMN khususnya PTPN 12 harus memiliki tingkat kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang unggul, baik itu hard maupun soft kompetensi. Sesuai dengan Surat Menteri BUMN nomor 15 tahun 2020 telah menetapkan ada 10 kompetensi standar bagi pemimpin BUMN. 10 kompetensi standar tersebut antara lain, yang pertama adalah leading change, yang kedua
driving innovation. Yang ketiga, developing organization capability. Yang keempat, digital leadership. Yang kelima, strategic organization. Yang keenam, driving execution. Yang ketujuh, global business saving. Yang kedelapan, customer focus. Yang kesembilan, building strategic partnership. Dan yang terakhir adalah managing diversity. Leading change adalah kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam organisasi secara berkelanjutan. Memimpin perubahan dengan menunjukkan upaya yang konsisten untuk mendorong berbagai pihak untuk berubah. Digital leadership adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki oleh perusahaan. Digitalisasi industri dan infrastruktur sosial di seluruh dunia telah mengalami transformasi. Sudah saatnya transformasi digital. Akhir-akhir ini dunia sedang menghadapi era disrupsi. Era disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama menjadi cara-cara baru. Bagi perusahaan yang tidak bertransformasi, baik dari sisi strategi dan operasional, maka akan gugur dengan sendirinya. Maka dari itu, seorang pemimpin dalam menghadapi situasi hal ini harus mampu berpikir dan bertindak lebih cepat dari perubahan yang terjadi agar mampu menjalankan dan mempertahankan bisnis yang sedang dijalankan secara berkesinambungan. Sobat Planter, demikianlah 10 kompetensi kepemimpinan yang bisa saya sampaikan. Dengan implementasi 10 kompetensi tersebut dan diiringi dengan budaya akhlak, maka cita-cita PTPN Juara akan terwujud nyata. Wassalamualaikum.